بسم الله الرحمن الرحيم. فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ويقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwani wa ahwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sambil kita menunggu bergabungnya yang lain, yang pertama-tama dan yang paling utama hendaknya kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita umat pilihan, yang menjadikan kita di antara umat pilihan tersebut orang-orang yang berkeinginan untuk terus mengembangkan diri, mengembangkan ilmu kita, mempelajari adab-adab dalam mencari ilmu, dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, mencari balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang malam hari ini kita akan kembali membahas pembahasan ringkas atau pembacaan dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakalim fi Adabil Alim wal Muta'alim, sebuah karya fenomenal yang ditulis oleh seorang ulama besar, Ibnul Jamaah Asy-Syafi'i Al-Kinani, yang rahimahullah, yang beliau telah membaktikan dirinya untuk ilmu, mempelajari dan menyusun ilmu. Di antaranya adalah kitab yang ada di hadapan kita. Sebuah ilmu yang di dalamnya berisi tuntunan-tuntunan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah-hikmah yang dituntunkan oleh para alim ulama yang mereka mempelajarinya dengan mengorbankan apa-apa yang mungkin pada hari ini orang-orang di zaman sekarang itu gandrung terhadap perkara tersebut. Padahal mereka, orang-orang terdahulu, mengorbankan perkara tersebut. Jadi hal-hal yang mungkin para salaf dulu ketika mereka mencari ilmu, mereka mengorbankan perkara tersebut, dari kedudukan dunia berupa kedudukan, berupa jabatan, harta. Banyak di antara mereka menghabiskan waktu di masa mudanya, belasan tahun, puluhan tahun untuk mempelajari ilmu. Di antara mereka 40 tahun mereka habiskan untuk mencari ilmu dan mempelajari adab. 40 tahun nih, Pak. Bahkan usia kita kalau di total sebagian dari kita belum sampai ke usia tersebut semenjak kita lahir. Nah, di antara mereka ada yang menghabiskan waktu 40 tahun untuk mulazamah di hadapan gurunya, mempelajari ilmu. Waktu yang tidak ringkas, waktu yang tidak sedikit, pengorbanan yang tidak ringan. Harta mereka tinggalkan, harta benda mereka jual, rumah, ada di antara mereka yang menjual rumahnya untuk perbekalan mencari hadis dan lain-lain. Hari ini ilmu datang ke rumah kita dengan sangat mudah lewat media sosial, lewat media massa, lewat media elektronik maupun yang lain-lain. Jadi ketika ilmu itu menjadi semakin mudah,
menjadi bukan lagi seperti yang dulu dikatakan oleh para alim ulama, ya, al ilmu yu'ta wala ya'ti. Ilmu itu harusnya didatangi dan bukan mendatangi kita. Nah, kalau sekarang ilmu yang mendatangi kita, maka dengan mudahnya ilmu masuk, semakin mudah ilmu itu masuk ke dalam rumah kita, maka kemudian barokahnya seakan-akan tidak sebanding dengan mudahnya tersebut. Justru kemudian menjadi semakin terkikis karena orang semakin tidak menghargai dengan keberadaan ilmu. Nah, maka kita kembali menilik membuka kitab-kitab lama, kitab-kitab klasik para ulama salaf terdahulu untuk mengetahui perjalanan hidup mereka, bagaimana mereka mencari ilmu supaya kita kemudian bisa meniti jalan yang dulu mereka lalui. Sehingga minimal kita tepat berada di belakang mereka untuk mengikuti keilmuan yang mereka miliki dan manfaat yang telah mereka goreskan, yang mereka sebarkan, kebaikan yang mereka perbuat, yang abadi hingga hari kiamat nanti. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ihwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan pada malam hari ini, yakni bagi yang memegang kitabnya, silahkan dibuka. Kalau kita tidak salah, kemarin kita telah sampai di halaman 138. Halaman 138. Yakni adab yang ketiga. Adab yang ketiga di antara 14 adab. 14 adab di pasal yang ketiga, al-faslu salis fi adabil alimi ma'atolabatihi mutlaqan. Berkaitan tentang adab seorang alim, seorang pengajar, seorang dai, kepada para muridnya secara umum. Begitu juga di dalam halaqah atau majelis yang dia adakan. Nah, di adab yang kedua kemarin, sebelumnya kita telah membahas bahwasannya hendaknya seorang yang mengajar, seorang yang berdakwah, seorang yang berdakwah itu agar mereka jangan kemudian berhenti atau menolak untuk mengajar, mengajar atau mengajari, mendidik seorang penuntut ilmu, dikarenakan li'adami khulusin niyah, dengan penuntut ilmu tersebut ketiadaan niat yang ikhlas yang dimiliki oleh penuntut ilmu yang belajar darinya. Maka ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi peringatan bagi kita bahwa niat yang ikhlas kemarin itu adalah perkara yang sangat penting. Akan tetapi dia bukan menjadi syarat mutlak untuk dimulainya majelis ilmu. Karena mubtadi, seorang yang awalan, orang-orang yang memulai, orang-orang yang mulai menuntut ilmu, orang-orang yang baru mulai untuk menuntut ilmu, mubtadiin, mereka adalah orang-orang yang mungkin belum memiliki niat yang ikhlas secara sempurna. Tapi dengan berlalunya, dengan berjalannya proses dia belajar, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ujung atau yang menjadikan tujuan ujung, target mereka itu tercapai, yakni keikhlasan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lanjutkan untuk adab yang ketiga, as-salis, as-salisu. Beliau Ibnu Jama' Al-Kinani rahimahullah menyatakan an yuraqibahu fil ilmi wa talabihi, an yuraqibahu fil ilmi wa talabihi fi aksaril awqati. Hendaknya seorang yang mengajar, seorang yang menjadi guru, orang yang mengajarkan ilmu, itu yuraqibahu, mereka memberikan motivasi, memberikan dorongan, menyemangati, menyemangati siapa? Nah, di situ itu adalah muridnya, tulipnya. Jadi orang-orang yang belajar padanya itu diberi semangat, dimotivasi, dalam perkara apa? Dalam perkara ilmu dan menuntut ilmu.
Jadi berikan semangat dalam keilmuan, ya, tentang keutamaan, ya, keutamaan ilmu, keutamaan menuntut ilmu fi aksaril auqat, ya, sesering mungkin di waktu yang banyak, berkali-kali, bukan hanya sekali dua kali, tapi sesering mungkin dengan mempertimbangkan, jangan menggunakan cara yang membosankan. Nah, kita baca dulu, yakni dengan cara bizikri ma'adallahu ta'ala. Bizikri a'addallahu ta'ala lil ulama'i min manazilil karomati, berupa atau dengan cara menyebutkan apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan, ya. Ma'addallahu ta'ala, yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan lil ulama, ya, untuk para alim ulama. Jadi janji-janji Allah Subhanahu wa taala kepada para alim ulama, keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala janjikan atau berikan bagi alim ulama, ya. Berupa apa? Min manazilil karomat, ya, berupa manazil, ya, kedudukan yang mulia, ya. Kedudukan yang mulia, ya, kemudian keutamaan-keutamaan yang lain seperti wa annahum warasatul anbiya, bahwasanya mereka itu adalah para pewaris nabi, ya. Wa ala manabiri, ya, wa ala manabira min nurin, ya, wa min nurin takbiduhumul anbiya wa syuhada, ya, wa nahwi dzalik. Dan keutamaan berupa kedudukan mereka. Nah, ini berdasarkan hadis yang telah lalu, kalau saya tidak salah, panjenengan bisa yang mengingat, ya, pelajaran di awal-awal, bahwasanya di dalam sebuah hadis dinyatakan oleh Ibnu Jamaah di dalam kitab ini, akan tetapi pentahqiq menyebutnya bahwa beliau la ajidu, tidak menemukan jalur riwayatnya, sehingga beliau tidak mengomentari. Ya, kita katakan la aslalahu, ya, yang menyatakan bahwasanya para alim ulama itu berada di mimbar-mimbar min nurin, ya, yang bahannya atau berasal dari cahaya, ya, yang itu tugab, ya, tukbituhum, yang itu menyebabkan ghibtah, ya, menyebabkan iri al anbiya wa syuhada, ya, para nabi dan para syahid, ya, atau para syuhada, ya. Wa nahwi dzalik, dan yang semisal dengan itu berupa keutamaan-keutamaan ilmu dan ulama, ya. Jadi wa nahwi dzalik mimma warada fi fadlil ilmi, ya, fi fadlil ilmi fi fadlil ilmi wal ulama, ya, wal ulama'i minal ayati wal akhbari wal asari wal ash'ar, ya. Jadi dengan cara menyebutkan keutamaan-keutamaan yang telah Allah Subhanahu wa taala siapkan tadi bagi para alim ulama, ya. Dan itu sangat banyak. Tidak harus dari hadis-hadis yang dhaif, ya, yang sahih saja ada banyak, cukup banyak, ya. Bahkan kalau kita sebutkan, sehari disebutkan satu, kemudian dikupas, diberikan dorongan kepada orang yang mereka ingin semangat untuk menuntut ilmu, ya, orang yang kita dakwahi, itu setahun mungkin berupa hadis, ayat, gitu, ya, dan hikmah-hikmah para alim ulama itu sudah cukup, ya. Sehari satu seperti itu, ya. Tidak harus menyampaikan hadis yang dhaif, ya. Nah, begitu juga berupa kedudukan-kedudukan mulia atau kedudukan yang mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya mereka adalah pewaris para nabi, hadis yang sahih, ya. Innal ulama warasatul anbiya, bahwa setiap para alim ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, sedangkan pernyataan beliau wa alama nabira, dan mereka di atas mimbar-mimbar min nurin, ya,
dari cahaya yang menyebabkan ghibthah para anbiya dan syuhada, maka ini berdasarkan riwayat yang tidak sahih, ya. Kita katakan sebagai riwayat yang la aslalahu. Sehingga Syekh Ali Hasan Al-Halabi di dalam kitab beliau yang terkait dengan tahqiq atau penelitian terkait dengan kitab yang sedang kita baca ini, ya, Tazkiratus Sami, beliau menghapuskan perkataan Ibnu Jamaah bagian tersebut. Dan yang semisal dengan itu, ya, yang misal dengan itu berupa apa-apa yang sudah disebutkan, ya, apa-apa yang disebutkan, yang warid, ya, fi fadlil ilmi, berupa fadilah atau keutamaan ilmu, begitu juga keutamaan ulama, ya, yang itu bisa kita sampaikan berasal dari apa? Dari ayat-ayat, dari akhbar. Akhbar ini adalah jamak dari khabar, ya, maksudnya adalah hadis. Jadi kita bisa sampaikan dari ayat-ayat yang sudah kita pelajari, ya, mungkin disampaikan juga oleh guru-guru kita yang lain, berupa keutamaan-keutamaan ilmu, kita gabungkan menjadi satu. Ya. Maka itu akan menjadi sebuah pendorong. Ya. Jadi ketika kita itu mencari sesuatu, kekuatan seseorang untuk mencari sesuatu, itu juga terkait dengan bagaimana endurance yang dia miliki. Dan endurance seorang untuk mencari sesuatu itu terkait dengan bagaimana dia menganggap pentingnya apa yang dia cari. Contohnya misalkan, seorang bapak yang dia memiliki anak yang sedang sakit, atau kemudian istri yang mungkin butuh sesuatu untuk dimasak, untuk diberikan makanan untuk anak-anaknya, maka seorang suami yang mengerti pentingnya harta di situ atau mengerti pentingnya untuk mencari nafkah di situ, ya, betapa besar nanti pahala yang Allah Subhanahu wa taala kemudian siapkan bagi dirinya, ya, ketika dia memberikan satu suap makanan kepada orang yang menjadi tanggungannya, yakni anak dan istrinya, maka dia akan mencari dengan endurance yang tinggi, ya, ketahanan yang tinggi, mau hujan, mau badai, kan gitu ya. Mau dalam keadaan sakit sekalipun dia akan jalani, kan gitu. Nah, begitu juga ketika seorang diistilahkan dengan banting tulang gitu ya, peras keringat banting tulang, ya dia melakukan itu semua kenapa? Karena dia tahu betapa penting apa yang dia cari, betapa penting apa yang dia cari. Nah, begitu juga tentang ilmu. Nah, saudara-saudara kita yang lain mungkin, mereka yang belum Allah Subhanahu wa taala belum karuniakan kepadanya itu kesadaran, ya, keinginan untuk mencari ilmu, ya. Mungkin karena belum mengetahui, belum sampai kepada mereka tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Ya, tentang apa yang menjadi fadilah dari ilmu. Kan gitu. Nah, maka kalau dia disampaikan kepadanya atau diajarkan kepadanya tentang hal-hal tersebut, semoga itu menjadi dorongan, kan gitu. Nah, baik itu berupa ayat-ayat, ya, wal akhbar dan khobar-khobar, artinya hadis-hadis, wal asar, ya, begitu juga asar-asar, ya. Asar di situ juga sama umumnya dengan akhbar, ya. Asar di sini ini jamak dari asar, ya, asar ini jamak, dan dia memuat di dalamnya itu juga perkataan-perkataan para tabiin, ya, para sahabat, asar sahabat, ya, asar tabiin, tabiut tabiin, begitu juga perkataan para ulama yang lain setelahnya, wal ash'ar, begitu juga syair-syair, ya. Tentu syair-syair yang syar'i, gitu. Syair-syair yang syar'i yang di dalamnya itu memuat tentang kebenaran. Artinya apa yang disampaikan itu berupa kebenaran, ya, yang terkait dengan keutamaan ilmu, kemuliaan penuntut ilmu, ya, kemuliaan alim ulama dan lain-lain. Nah, ini akan menjadi sebuah nilai lebih, ya, nilai lebih bagi orang-orang yang mereka mengetahui keutamaan tersebut. Ya, sama seperti kita. Ketika seorang itu mengetahui keutamaan berdakwah, maka seperti apapun, ya, kesulitan yang dia hadapi, dicemooh, dicela mungkin, ya, atau rasa sakit baik secara fisik maupun mental, itu tidak akan mudah untuk membuat dia goyah, tidak akan mudah membuat dia roboh, gitu. Kenapa? Karena dia meyakini apa yang menjadi keutamaan hal yang dia lakukan tersebut.
Kan gitu. Dia meyakini, dia mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti, ya. Jadi pasti, sebuah kepastian, bukan kemungkinan lagi, gitu. Bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memuliakan ahli ilmu, memuliakan, Allah janji yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menggunakan kitab yang pasti di situ itu. Ya, bukan kemungkinan lagi. Jadi ketika orang yang beriman itu ditinggikan dan orang-orang yang berilmu ditinggikan lebih daripada orang yang beriman tanpa ilmu, maka itu adalah sebuah kepastian. Yakini itu. Ya. Ketika kita meyakini itu, maka kita akan bersemangat menuntut ilmu. Tapi kalau kita hanya berpikir bahwa itu kemungkinan, bisa jadi iya, bisa jadi enggak, nah maka ini yang disebut dengan syak, adanya keraguan. Nah, adanya keraguan itu akan membawa kepada usaha yang juga mungkin sifatnya sangat terbatas. Ya, ketahanan kita juga sangat terbatas. Ya. Jadi bukan hanya powernya, juga endurance-nya kan gitu, ketahanannya. Ya. Jadi powernya mungkin kuat, tapi begitu mendapat gangguan dikit, langsung dia jatuh, mentalnya anjlok. Nah, ini endurance-nya kecil. Gitu. Ada orang yang tenang mungkin powernya tidak terlalu banyak, tapi dia rutin, ya. Jadi ketika dia berdakwah, dia sampaikan, dia nulis artikel, mungkin hanya bisa menulis artikel, saya share misalkan satu pekan satu artikel, ya. Ada yang kemudian membantahnya, ada yang melawannya, ada yang ini secara ilmiah, dia jawab juga dengan secara ilmiah. Nah, ini endurance, ini ketahanan, ya. Sesuatu yang penting dimiliki oleh penuntut ilmu maupun pendakwah. Nah, maka kita berusaha berlatih, ya, karena yang namanya seperti ini sebagaimana keikhlasan, dia perlu dilatih, ya. Bukan sesuatu yang didapat secara instan. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian Ibnu Jamaah menyatakan selain tadi kemudian memotivasi penuntut ilmu, ya, memotivasi muridnya untuk bersemangat, ya, di dalam ilmu maupun menuntut ilmu, ya. Jadi juga wa yuraggibahu, ya, wa yuraggibuhu ma'adzalik bitadriji, ya. Wa yuraggibuhu ma'adzalika bitadriji ala ma ya yu'inu, ya, ala tahsilihi, yu'inu ala tahsilihi minal iqtisari, ya, ala maisur, ya, wa qadril kifayati minat dunya, ya, wal qanaati bidzalika. Nah, sampai sini dulu. Wa yuraggibuhu ma'adzalik, juga memberikan selain memberikan motivasi tentang perkara tadi, hendaknya dia juga mendorong atau memberikan motivasi, ya, ma'adzalik bitadrij, ya. Memotivasi di bidang ilmu dan menuntut ilmu itu dengan cara bertahap. Secara bertahap sesuai dengan kedudukan, ya, atau kemampuan pemahaman yang dimiliki oleh muridnya tersebut. Ya, tentu satu orang dengan orang yang lain berbeda, jangan dianggap sama, kan gitu. Ada orang yang mungkin alasannya tidak menuntut ilmu itu adalah keluarga. Misalnya, dia sibuk sekali dengan keluarga, maka kita berikan, ya, motivasi, dorongan yang sesuai dengan itu, ya. Bahwasanya keluarganya juga butuh untuk dinafkahi secara ilmi, ya, secara ilmiah. Bahkan yang namanya ilmu, ya, sebagai nafkah bagi keluarga itu adalah sesuatu yang urgent sifatnya, ya, sifatnya juga sangat sangat penting, kan gitu, ya. Bukan hanya berkaitan tentang makan dan minum saja, tapi juga ilmu, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qu anfusakum wa ahlikum nar, ya. Nah, lindungilah diri kalian, selamatkanlah diri kalian, ya, dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, yakni dengan apa? Taklimihi, dengan cara mengajar kepada mereka, kan gitu, mengajari mereka, ya, mengajari mereka tentang halal dan haram dan yang lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan taklim, ya, yang disebut dengan menafkahi keluarga di bidang ilmu. Nah, mungkin orang yang lain ada yang mereka belum sempat menuntut ilmu karena sibuk
meniti karir, ya, maka kita sampaikan ya keutamaan ilmu dibanding harta atau kedudukan dan yang lain-lain seperti itu. Jadi bitadrij dengan tingkatan ya dengan apa namanya tahapan yang sesuai. Ya. Jadi tahapan yang sesuai mayu'inu yang dia dapat membantu ala tahsilihi ya untuk mencapai kedudukan ilmu ya atau membantunya mendapatkan ilmu gitu. Ya. Minal iktisari alam maisur ya wa qadril kifayati minat dunya. Ya. Dan itu semua dilakukan dengan membatasi diri ya dengan minal iktisar dengan membatasi diri ala maisur wa qadril kifayati ya dengan cara membatasi diri dari kemewahan apa kemudahan ya kemewahan dunia sifat mewah ya. Jadi diajarkan pada murid-murid kita atau orang yang kita dakwahi atau kalau kita sebagai murid atau kalau kita sebagai orang yang sedang belajar yang menuntut ilmu, maka ketahuilah dengan membatasi diri kita dari kemewahan gitu ya. Wa qadril kifayati dan bekerja yang apa namanya? yang secukupnya saja ya. Artinya bekerja sekadar memenuhi kebutuhan saja ya. Jadi jangan sampai kemudian dia mengejar dunia. Jadi wa qadril kifayati minat dunia. Cukup dia itu apa namanya mencari harta itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan berupa kebutuhannya, sesuai dengan apa yang berupa kebutuhannya untuk keperluan duniawi. Ya. Dan juga memberikan dorongan untuk bersikap qanaah terhadap perkara harta dunia wal qanaati bidzalik ya. Jadi qanaah merasa cukup terhadap perkara dunia. Dan juga ansugli qalbi bita'alluqi biha wasuglil qalbi wa ta'alluqi biha ya. Masya Allah. Sekedap ya. Jadi memberikan motivasi untuk qanaah, merasa cukup terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepadanya. Ya. Berupa harta yang mencukupi dia pakaian yang menutupi auratnya, kemudian makanan yang dapat menegakkan punggungnya, ya, atap yang dapat menaunginya dari panas dan dari hujan kan gitu. Ya, maka ketika dia qanaah dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan padanya ya. Dan juga ansughlil qalbi dan dia juga merasa cukup dari apa namanya? Dari hal-hal yang menyibukkan ya. Hal-hal yang menyibukkan hatinya kan gitu. Bita'alluqi biha
dengan menggantungkan diri pada harta duniawi, kan. Jadi kalau orang itu sudah sibuk hatinya dengan menggantungkan diri, ya menggantungkan hatinya itu pada keinginan hasrat duniawi, maka itu adalah kelelahan yang tidak pernah putus. Orang kalau hatinya itu sudah sibuk memikirkan dunia, itu adalah kesibukan yang nggak pernah putus. Jadi dia bergantung pada dunia. Kalau kemudian dia mendapatkan, dia senang sekali. Ya. Kalau dia tidak mendapatkan, maka dia merasa bahwasanya dirinya itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menilai cinta dan benci Allah Subhanahu wa taala hanya dari karunia atau rizki duniawi. Nah, ini adalah sebuah kesalahan besar. Ini adalah kesalahan besar. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang kafirin, ya, orang-orang kafir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Fajr, kan gitu. Nah, jadi jangan sampai kemudian kita menilai cinta dan kebencian Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan berupa harta, ya. Karena itu tidak menjadi patokan. Itu tidak menjadi patokan. Justru bahkan seorang penuntut ilmu itu hendaknya, ya, mereka mencukupkan diri, ya, dengan apa yang dia miliki, kemudian dia menghindar ansublil qalbi, dari sibuknya hati bita'aluqi biha, dengan menggantungkan diri atau menggantungkan hatinya itu kepada harta duniawi, ya. Wa batil fikri, dan juga sibuknya terlalu menyibukkan diri, terlalu memikirkan, gitu ya, memikirkan harta duniawi, kesibukan untuk memikirkan harta duniawi, ya. Wa tafriqil lahimi bisababiha, ya. Inilah hammi, ya. Wa batil fikri wa tafriqil lahami bisababiha, ya. Dan dia menghindarkan diri dari terlalu memikirkan duniawi, ya. Dan yang menyebabkan hilangnya semangat, ya, jatuhnya semangat karena perkara-perkara tersebut, yang itu dapat menyebabkan hilangnya semangat, ya, dikarenakan tadi, ya, perkara-perkara sibuknya hati dalam menggantungkan dirinya kepada dunia, ya, sibuk memikirkan dunia, kan gitu. Nah, sehingga semangatnya itu bisa menjadi runtuh, semangatnya menjadi hilang disebabkan karena perkara-perkara tersebut. Artinya Ibnu Jamaah hendak memberitahukan kepada kita bahwasanya perkara-perkara dunia itu dapat menyebabkan hilangnya semangat untuk belajar, dan itu yang sangat berasa, ya. Di mana tidak akan terkumpul, ya, tidak akan terkumpul dalam satu hati, ya, antara ilmu dengan kecintaan terhadap dunia, ya. Jadi tidak akan berkumpul dalam satu jiwa, ya, kecintaan terhadap ilmu dan kecintaan terhadap harta duniawi. Nah, kita akan lihat orang-orang yang gandrung terhadap harta dunia, mereka tidak akan mudah, ya, atau mereka akan mengalami kesulitan untuk belajar ilmu, ya. Maka seorang yang alim, ya, seorang yang alim atau orang muta'alim yang sedang belajar, mereka mereka harus terbiasa, ya, untuk menasehati diri sendiri atau menasehati murid-muridnya untuk berzuhud, Nah, ini yang penting bagi kita, ya. Karena yang namanya berzuhud bukan berarti meninggalkan dunia secara penuh, ya. Bukan berarti kemudian meninggalkan ma'isyah, ya, mencari penghidupan secara sempurna, bukan seperti itu. Bahkan seorang penuntut ilmu, seorang yang mengajar, mereka tetap memiliki kewajiban untuk mencari
penghidupan. Mereka tetap punya kewajiban untuk mencari nafkah. Ya, di mana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, ya, Kanjeng Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i isman." Ya, cukuplah seorang itu dianggap berdosa, ya, dikatakan berdosa. An yusabbi'a man yakut, ya, ketika dia menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya. Nah, ketika dia memiliki tanggungannya, minimal dari dirinya sendiri, kemudian mungkin anaknya, ya istrinya, anaknya, dan lain-lain, dia lalaikan, ya, sibuk kemudian mencari ilmu, dan kemudian dia tidak bekerja sama sekali, tidak punya penghasilan sama sekali. Nah, ini bukan dikatakan berzuhud, ya. Ya kan, tapi yang namanya berzuhud itu tetap dia mencari nafkah, ya, ma'isyah yang seperlunya, yang cukup untuk kehidupan bagi orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Kemudian Ibnu Jamaah menyatakan fa'ina insarafal qalbi, ya, anta alluki atma, ya, atma'i bid dunya. Fa'ina insarafal qalbi anta alluki atma'i bid dunya. Nah, karena sesungguhnya, ya, berpalingnya hati dari ketergantungan, ya, tergantungan ambisi duniawi, ya, wal iksaru minha, ya, wa iksari minha, dan dari memperbanyak, ya, memperbanyak harta duniawi, gitu. Jadi berpalingnya hati dari memperbanyak, menjadikan apa namanya, mengumpulkan harta duniawi, wa ta'assufi ala faitiha, wa ta'assufi ala faitiha. Dan kecewanya, ya, kecewanya hati apabila terluput dari harta duniawi itu, kan gitu, ya. Jadi berpalingnya hati dari semua itu tadi, ya, bergantung terhadap dunia, usaha untuk memperbanyaknya, kemudian kalau nggak dapat dia sedih. Nah, hati yang dapat berpaling dari perkara-perkara tersebut, gitu ya, maka ajma'u liqalbihi, ya, maka itu akan lebih memusatkan, ya, lebih memfokuskan kepada hati, ya, dalam belajar. Jadi orang yang hatinya itu dapat terbebas dari ketamaan duniawi, memperbanyak harta dunia, ya, kemudian rasa sedih atau rasa kecewa ketika tidak mendapatkan dunia seperti yang dia inginkan, itu akan ajma'u liqalbihi. Ajma'u di sini ini mengumpulkan, maksudnya adalah memusat, gitu ya. Mengumpul, ya. Ajma'u itu mengumpul, maksudnya adalah memusat, ya. Memusat atau menguat, sehingga hati itu menjadi kuat, ya, lebih kuat untuk belajar, untuk memahami ilmu yang mungkin baru, ya. Wa arwahi lisirri, ya. Wa arwahu lisirrihi, dan juga arwahu mengistirahatkan, ya, roha. Jadi mengistirahatkan anggota tubuhnya, artinya dia tidak lelah untuk belajar. Ya, orang yang dia fokus, tidak mengejar duniawi, ya, dia hanya apa namanya, dia qanaah, dia mencukupi, ya, mencukupkan dan mensyukuri apa yang dia peroleh dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menjadikan dia lebih siap, ya. Begitu juga wa asyrafu li nafsihi, itu akan menjadikan menjadikan mulia, ya, memuliakan jiwanya. Itu akan menjadikan jiwanya itu mulia. Sebagai seorang dai dia akan lebih mulia di hadapan orang-orang yang menjadi mat'unya.
kan gitu. Wa a'la makanatihi, ya. Dan itu akan meninggikan, ya, meninggikan makanatihi, kedudukannya. Wa aqallu, ya, lihasadihi, dan akan mengurangi rasa hasadnya, ya. Wa ajdaru lihifdil ilmi wa asdiyadihi, ya. Dan itu akan lebih pantas, ya, lebih pantas untuk menjaga atau menghafalkan ilmu, ya, yang sudah dia peroleh. Jadi dia lebih pantas dengan sikap-sikap seperti itu tadi, ya, menghindari dunia. Itu akan menyebabkan dia akan lebih mudah untuk menghafalkan ilmu, lihifdil ilmi wa asdiyadihi, dan untuk menambah ilmu yang baru. Nah, jadi kalau dari sini perkataan ini kita mendapati ada beberapa keutamaan, ya, dari tidak terjebak pada perkara duniawi ketika kita menuntut ilmu. Ya, di mana diantaranya adalah yang pertama, hati kita akan fokus. Ketika belajar, hati kita akan fokus. Kemudian tubuh kita akan lebih fresh, lebih siap, karena tidak capek-capek, kan gitu. Kemudian kedudukannya juga menjadi lebih mulia jiwanya, ya. Kemudian tempatnya, kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Hasadnya akan berkurang, karena terkadang mungkin ada orang yang dia datang ke majelis ilmu, ya, datang dan menemukan di majelis ilmu itu juga hadir adalah orang-orang yang menjadi pesaingnya, orang-orang yang menjadi kompetitornya. Nah, muncul hasad, kan gitu. Kita sudah pelajari bahwa yang namanya hasad itu muncul karena memperebutkan sesuatu yang sifatnya terbatas. Sedangkan ridha Allah Subhanahu wa taala sifatnya tidak terbatas. Maka ketika ada orang menuntut ilmu kok muncul hasad, maka pahamilah bahwa yang dia cari bukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pasti yang dia cari sesuatu selain dari ridha Allah. Karena segala sesuatu selain ridha Allah Subhanahu wa taala sifatnya terbatas. Contohnya ridho manusia, sifatnya terbatas, kan gitu. Ya, tidak mungkin kemudian seluruh manusia semuka bumi mencintai satu orang, mencintai semua yang dilakukan oleh orang tersebut, semua setiap detil bagian dari orang tersebut, nggak mungkin. Pasti ada bagian di mana tidak disukai. Ya, sifatnya terbatas. Apalagi orang-orang biasa seperti kita, kan gitu. Nah, tapi ridha Allah Subhanahu wa taala yang dicari oleh orang ketika dia beribadah dengan ikhlas itu tidak terbatas. Allah Subhanahu wa taala bisa saja meridhoi seluruh, ya, sekian miliar manusia yang ada di muka bumi saat ini, detik ini, bersama-sama semua diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa saja. Tapi tidak Allah Subhanahu wa taala lakukan, ya, sesuai dengan sifat adil dan hikmah yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Ya. Nah, jadi mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menimbulkan hasad. Kemudian wa ajdaru lihifdil ilmi, dan itu akan menjadikan dirinya lebih pantas untuk menghafal ilmu wa asdiyadihi, dan untuk menambah ilmu tersebut. Walidzalika qalla man nala minal ilmi nasiban wafiran. Dan dengan demikian, gitu ya. Oleh karena itu atau dengan demikian, qalla man nala, ya, man nala minal ilmi nasiban wafiran. Maka jarang, qalla itu sedikit, tidak banyak orang-orang yang dia itu mampu untuk memperoleh ilmu, ya, memperoleh ilmu dengan sebagai anugerah yang besar, ya, nasiban wafiron, anugerah yang sangat melimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali man kana, ya, kecuali yang dia itu orang-orang yang mereka itu mangkana fima badi'i tahsilihi alama dzakartu minal fakri
wal qanaati, ya. Kecuali mereka adalah orang-orang yang sejak awal, ya. Jadi orang-orang yang di awalnya sejak awal ya mereka itu sebagaimana yang tadi sebagaimana yang telah aku sebutkan, kata Ibnu Jamaah, ya. Jadi mabadi tahsili yang mencapai apa-apa yang telah aku sebutkan, minal fakri, ya, berupa kefakiran. Jadi sejak awal yang nuntut ilmu itu adalah seorang yang mungkin bukan orang yang sibuk memikirkan harta seperti itu, karena fakir dia, orang yang memang nggak sibuk untuk memikirkan bisnis, ya, tidak memikirkan cuan gitu, memikirkan cuanki mungkin ya, bapak saudara, ya, mikirkan yang fokus ke ilmu tadi, ya, wal qanaati, ya, dan juga dia mampu untuk qanaah, wal i'rad, ya, wal i'radi an talabid dunya, ya. Dan dia mampu untuk menghindari, ya. Dia mampu untuk menghindar dari talabid dunya, dari usaha-usaha untuk mencari duniawi, kenikmatan duniawi. Wa aradiha alfani, yang kemewahan dari dunia itu sifatnya fana. Fana itu artinya tidak kekal, gitu. Yang kita tahu bahwasannya rasa dari duniawi itu cita rasanya pasti terbatas. Jadi kalau di dalam ilmu ekonomi, ya, kalau saya tidak salah dulu waktu kita SMP mungkin pernah dengar ada istilah hukum Gosen, ya. Jadi kalau kenikmatan tuh ditambah terus menerus sampai akhirnya kemudian berkurang, kan gitu. Jadi ketika dia ditambah levelnya, rasa nikmatnya itu akan menjadi berkurang gitu, sampai titik tertentu dia justru malah berkurang dan bosan. Jadi ada titik bosannya. Nah, ini dunia, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran tentang bagaimana nikmatnya dunia itu yang sifatnya membosankan. Ya. Mungkin orang kalau di Jawa itu disilahkan dengan wang sinawang, dari kata sawang sinawang. Sawang itu melihat, ya, sinawang itu dilihat. Jadi orang itu melihat dan dilihat. Ya. Yang melihat merasa bahwa orang lain kok lebih enak daripada saya. Yang dilihat melihat juga, yang dilihat itu juga menganggap bahwasanya, oh, dia ngapain kok ngeliatin saya, padahal hidup dia kan lebih enak daripada saya. Nah, ini namanya wang sinawang itu tadi. Ya, itulah duniawi, kan gitu. Jadi nikmatnya itu tidak ada yang sifatnya kekal, ya. Wa sayati fi hadzal nau'i, ya, fi hadzal nau'i aksar min hadza fi adabil muta'allimi insyaallah taala. Dan akan datang nanti, akan datang, kata beliau, sayati, nanti akan datang, fi hadzal nau' aksar, ya. Akan datang penjelasan yang lebih banyak, gitu. Jadi dalam masalah ini nanti akan dijelaskan lebih banyak lagi, ya, berkaitan tentang adab muta'alim, orang yang menuntut ilmu, insya Allah. Jadi tentang hati-hati terhadap duniawi dan lain-lain ini nanti akan dipelajari di bagiannya yang secara khusus dengan pembahasan yang lebih panjang. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab yang lain, ya, saya menemukan sebuah nasihat yang cukup bagus di dalam kitab Hilyah Thalabil Ilm, ya, Hilyah Thalabil Ilm. Syekh Bakar Abu Zaid, beliau menyatakan bahwasanya adab seorang penuntut ilmu yang ke-10, beliau menyatakan hajrut tarofuhi, ya. Jadi meninggalkan kemewahan. Jadi seorang penuntut ilmu itu harus meninggalkan kemewahan. Jadi kalau kita bilang kaya itu mungkin relatif, tapi mewah
itu bisa jadi sedikit lebih mutlak. Ya. Nah, jadi kalau kita sebutkan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu miskin atau kaya, nah, bisa jadi orang-orang akan berdebat. Ya. Sebagian di antara mereka menyatakan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang miskin. Tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ya pernah memberikan sekian ratus ekor unta ya, kepada satu orang yang didakwahi untuk masuk Islam. Ratusan ekor unta. Ya. Bahkan ketika beliau menikahi salah seorang istrinya, beliau juga menggunakan mahar sekian ratus ekor unta. Bayangkan satu ekor unta berapa juta gitu. Dikalikan sekian ratus. Apakah kemudian itu sanggup untuk Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adakan, sementara kalau beliau adalah orang yang miskin. Maka dari sisi ini sebagian orang menyatakan bahwasanya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang kaya. Ya, 1/5 harta rampasan perang adalah untuk Allah dan Rasul-Nya, kan gitu. Tapi beliau bukan orang yang hidup mewah. Ya, beliau bukan orang yang hidup mewah. Kekayaan beliau gunakan untuk sodakoh. Ya. Maka ketika beliau menjadi kaya dalam satu hari, ya hari berikutnya beliau menjadi orang yang sederhana kembali karena habis untuk sedekah, kan gitu. Jadi beliau adalah orang yang paling menghindari kemewahan. Ya. Nah, Imam Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan, latas tarsil fitana umi warofahiyati. Janganlah seorang itu ya hidup senantiasa hidup di dalam kenikmatan dan kemewahan, ya. Terbiasa untuk hidup dalam kenikmatan dan kemewahan. Fa inna badzadata minal iman. Karena sungguhnya kata beliau, kesederhanaan itu adalah bagian dari iman. Jadi kesederhanaan itu bagian dari iman, kata beliau. Kemudian beliau menyatakan wahud biwasiyati Amiril Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu fi kitabihi al-masyhuri wa fihi wa iyyakum wa tana'uma wa ziyal ajami wa tamadadu wahsyau sinu. Ya. Beliau menyatakan dan ambillah wasiat yang diberikan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, di dalam tulisan beliau atau surat yang beliau tulis yang masyhur, yang terkenal, ya. Di dalamnya terdapat ungkapan wa iyyakum, ya hindarilah oleh kalian itu watana umma, ya berupa hidup yang bermewah-mewahan, berlezat-lezatan. Waziyal ajam, dan janganlah kalian itu menggunakan perhiasan atau berhias, bermode, berdandan dengan dandanan orang-orang yang asing, ya. Dandanan orang-orang asing itu maksudnya adalah orang-orang yang bukan Islam. Nah, contohnya misalnya berdandan seperti orang-orang Barat yang menjadi ciri khas mereka, kan gitu. Dan dari para punkers atau yang macam-macam seperti itu. Pertama dadu wasyausinu, ya. Nah, kemudian ini yang menjadi nasihat beliau, ya, agar kemudian penuntut ilmu itu hidup dengan cara yang bersederhana, ya. Jadi sederhana, ya, qanaah terhadap apa yang mereka dapatkan. Ya. Kalau ingin tahu tentang contoh seorang penuntut ilmu yang mempraktekkan ini semua, panjenengan mungkin bisa, atau mungkin di kesempatan yang lain, sebenarnya ada rencana saya untuk menyampaikan sebagai penutup kisah hidup dari salah seorang ulama salaf. Ini seorang ulama ahlul hadis yang dikenal dengan nama Abu Hatim Ar-Razi. Ya, Abu Hatim Ar-Razi. Ya, Abu Hatim Ar-Razi ini dari kota Roy, ya, satu daerah, satu zaman juga dengan Abu Zur'ah Ar-Razi. Ya, keduanya adalah ahlul hadis. Ya.
Nah, istimewanya Abu Hatim Ar-Razi ini adalah beliau seorang ahli hadis yang memiliki putra ahli hadis juga, ya. Bahkan putranya merupakan ahli jarah wa ta'dil, ya. Ibnu Abi Hatim. Nah, jadi bapak dan anak keduanya adalah ahli hadis. Nah, keistimewaannya lagi, beliau satu zaman dengan Imam Bukhari, ya. Lahir tahun 195 Hijriah, ya. 195 Hijriah Abu Hatim Ar-Razi ini, dan mulai menulis kitab pertama yang beliau tulis itu di tahun 209 Hijriah, ya. 209 Hijriah. Berapa tahun itu? Berarti usia beliau sekitar 14 tahun. Ya. Bayangkan, 14 tahun sudah memulai menulis kitab. Nah, sedangkan kita usia 30 tahun sudah mulai, ya, mengkopas artikel orang. Nah, ini bedanya kita dengan mereka para ulama ahlul hadis. 14 tahun beliau sudah mulai menulis atau membuat kitab. Nah, Abu Hatim Ar-Razi ini terkenal, ya, karena di usia yang sangat muda beliau menghabiskan waktunya di dalam kitab Syiar Alamin Nubala. Ya, Imam Az-Zahabi menceritakan tentang kisah beliau, bahwasanya Abu Hatim Ar-Razi itu melakukan perjalanan bolak-balik. Jadi bolak-balik. Beliau pernah berjalan kaki sampai 1000 farsah, ya, yang itu bisa sampai ribuan kilometer mungkin, kan, ya. Jadi kalau beliau sudah tidak bisa menghitung lagi perjalanan beliau dari Kufah ke Baghdad, wirawiri berapa kali, Mekah ke Madinah berapa kali. Jadi ini wirawiri jalan terus seperti itu, ya. Nah, dan beliau itu disebutkan pernah berada di Basrah pada tahun 214 Hijriah. 214 Hijriah. Nah, berarti di usia 19 tahun, ya. Ketika beliau berusia 19 tahun, beliau pernah berada di Basrah selama 8 bulan. Dan selama 8 bulan itu, ya, sebelumnya beliau berniat untuk menetap di Basrah, mencari ilmu, belajar dari para masyayikh di sana selama setahun. Ya. Tapi kemudian ternyata bekalnya habis. Nah, beliau kehabisan bekal, sehingga tinggal tanpa bekal sama sekali, tanpa nafkah, tanpa bekal. Ya. Jangankan kok untuk beli bensin, ya, ada motor, ya, seperti itu. Ya, bahkan untuk makan saja beliau juga habis. Ya. Jadi beliau terus berkeliling bersama seorang temannya untuk belajar kepada seorang masyaikh, pada seorang ulama, seorang guru, gitu, ya. Jadi mendengarkannya dari pagi sampai sore. Nah, lalu kemudian ketika temannya pulang, dia pun pulang ke rumah. Gitu. Besok paginya, ya, selama semalam itu beliau tidak mendapatkan makanan, beliau hanya minum air putih. Besok paginya temannya mengajak lagi untuk mencari ilmu atau mencari hadis. Maka seharian dari pagi sampai sore kemudian beliau juga mengikuti masyayikh tersebut, ya, belajar mengambil hadisnya sampai sore, kemudian pulang dalam keadaan sangat lapar, ya. Nah, sehingga sampai kemudian hari yang berikutnya, yang ketiga, beliau sudah tidak kuat. Beliau tidak kuat karena hanya minum air selama beberapa hari, tidak mendapatkan makanan. Maka ketika temannya datang untuk mengajaknya belajar mengambil hadis lagi, beliau pun mengatakan bahwa sungguhnya beliau sudah tidak kuat. Beliau sudah tidak kuat, bahkan untuk pergi pindah pun, karena uang sewa tempat dia menginap pun sudah habis. Nah, maka beliau sudah jatuh lemas di dalam kamarnya. Sampai kemudian temannya ini yang baru tahu akhirnya mengeluarkan perbendaharaannya, di mana beliau masih memiliki harta 1 dinar. Ya. Yang 1 dinar itu kemudian dia bagi untuk sebagiannya untuk membayar sewa dan sebagiannya untuk makan mereka. Sehingga akhirnya kemudian keduanya pun bisa untuk menuntut ilmu kembali. Ini baru bagian dari apa yang dilakukan oleh Abu Hatim Ar-Razi. Ya. Belum lagi kisah beliau yang lain dalam perjalanan, di mana beliau pernah sampai, ya,
kehabisan akal, kehabisan air minum, dan sampai terpaksa untuk meminum air seninya sendiri, ya, karena kemudian di padang pasir tidak mendapatkan air sama sekali dan hampir terbunuh karena kehilangan cairan dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga kita dimudahkan untuk mempelajari kisah-kisah hidup mereka yang kemudian memberikan kepada kita semangat bahwasanya godaan, gangguan, halangan, rintangan yang kita alami selama ini dalam menuntut ilmu itu belum seberapa. Ya, kalau hanya sakit, ya, sakit demam, sakit batuk, atau sakit panu mungkin, yang nggak ada kaitannya dengan menuntut ilmu yang kemudian terganggu kan gitu. Kecuali panunya sampai sekujur tubuh digaruk-garuk sibuk kan gitu. Ya, nah, maka jangan kemudian kita mudah menyerah hanya karena perkara-perkara yang ringan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minin fastaghfiruhu innahu wal ghafur. Ya, semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemudahan untuk memahami, ya, kemudian mengamalkan kebaikan dan untuk istiqomah di dalam kebaikan serta mendakwahkannya kepada yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.